pelaku yang sama. Pelaku ini siapa tuh Pak? Nah, temennya Siapa namanya? si Gilang Gilang namanya temennya itu. Sekolah di mana dia? itu di SMP 2. SMP 2. Terus saat itu anak itu dianiaya begitu sampai memar begitu. Bapak sebagai orang tuanya siapa nih? Jadi saya begini, saya nggak tahu dia anak nggak bilang, nggak bilang pas lagi tidur gitu. Kok kakinya biru? Saya tanya, tetap dia ngomong aku. Yang aniaya itu teman kelasnya itu sekelas atau kakak kelas? Sekelas. Sekelas, namanya Gilang itu ya. Anak Bapak siapa namanya Pak? Brian. Brian. Terus tanggapan Bapak nih selaku orang tua wali murid, ya kan anak banyak memar-memar begini, apa tanggapan Bapak sebagai orang tua? Ya saya kan langsung parahin ke orang tuanya. Enggak ke sekolah? Udah. Terus tanggapan dari sekolah? Dari sekolah mana nggak ada hasilnya. Bapak? Sekolah pun nggak ada hasilnya. Bapak udah ketemu dengan kepala sekolah? Udah mediasi sama orang dinas, Kabit. Udah mediasi sama orang kabit, maksud? Nah, saya begini, saya datang ke dinas ketemu dengan Pak Aris. Pak Aris kita ceritain kronologis, saya udah ceritain semua kronologisnya. Kata Pak Aris begini, waduh, ini nggak bisa dibiarin nih, ini udah keterlaluan ini, dia bilang. Nah, nanti udah saya tanganin, nah kan gitu kan? Ini Pak Aris nih ngomong gitu, nah akhirnya anak saya juga udah datangin psikolog di ruang BK sama guru BK-nya. Seharusnya kan harus izin dengan saya sebagai orang tua. Ya. Tapi ini enggak. Udah gitu, dia datangin psikolog pada pas hari hari semester. Semester pertama hari Senin itu anak saya kan biasanya udah pada pulang nih. Nah, kok saya nungguin di sekolahan kagak pulang-pulang, nih anak kemana, sampai kayak ke rumah itu tadi adanya gini tuh, ya kagak ada katanya, sampai ke rumah temennya nggak ada, sampai saya balik ke rumah saya tadi nggak ada. Nah, mana ini kan saya jadi gelisah nih, takut diapa-apain. Akhirnya saya balik lagi lah ke sekolahan, balik lagi dapat 15 menit, anak saya keluar dari sekolah. Saya tanya, Brian, kamu kenapa? Dari mana emang? Disuruh ke ruang BK, ada psikolog gitu. Nah ditanya sama psikolognya, udah gitu, psikolog juga udah bilang ke guru BK-nya, Bu, tolong kasih tahu orang tuanya dulu. Tapi guru BK-nya nggak mau ngasih tahu. Jangan Bu, jangan dibilangin orang tuanya, takutnya kan ribut gitu dengan alasannya seperti itu. Dan saya nggak pernah ribut, justru bikin ribut itu dari pihak sekolah, yang bikin kita emosi. Nah, dia dibulinya banyak nih. Satu, palanya digusek-gusek ludah sama teman-temannya. Nah, anak saya lagi duduk di bawah. Temennya siapa tuh yang ngusuk-ngusuk ludah ke kepala? Reza. Reza sama Nadim. Ya, nah udah gitu. Brian, kamu ada umbannya, saya cari nih umbannya gitu kan. Nah, bukan dicari umbannya, malah ludah digusek-gusek ke kepalanya. Nah, anak saya mau kabur dong. Dipegangin, diduain, rusek-rusek lagi, 2 kali rusek-rusek. Nah ini saya laporan ke ruang BK, kan kata guru BK kalau ada apa-apa selalu lapor ke dia. Ternyata nggak ada hasilnya. Nggak ada hasilnya. Sudah berapa lama Pak? Wow, udah hampir setahun ini. Hampir setahun. Dibulinya pun hampir setahun. Ini udah diskriminasi juga, dan juga ini mau udah unsurnya udah kayak, ada kekerasan ya, kayak apa ya, kayak udah legalisir aja gitu dugaan saya. Soalnya ini hampir tiap hari anak saya pulang selalu di tasnya dipakein ditaruhin sampah. Kan saya pas pulang gitu sampah semua. Akhirnya saya besokannya saya lapor ke guru BK. Jawabannya apa? Dia bilang kenapa nggak dibuang? Nah kalau sampah ini dibuang, saya untuk laporan ibu mana buktinya, ya kan? Nah, saya minta tolong ibu panggil orang yang menaruh sampah ke anak saya. Tadinya guru BK-nya nggak mau. Akhirnya saya kesel, saya mau panggil sendiri. Akhirnya guru BK-nya marah-marah. Akhirnya guru BK-nya panggil juga tuh 2 orang di dalam ruang BK.
sama teman saya itu ya. Ah. minta tolong. Pantas nggak kalau guru BK ngomong Nah, itu. seperti kayak begini? Yang tadi saya bilang, inilah TikToknya ini, Bang. TikToknya ini. Kalau kamu Maka harus sama pelajari lah yang kalau mana temennya nih, benar-benar kalau benar, kamu yang mana tasnya dipakai sampah, kamu bagaimana? Setelah saya minta tolong, abang bilang, Kata dia begini, kalau saya buang. Oh bagus, kamu bagus. Di depan anak saya coba. Itu udah nggak apa-apa. itu nama guru BK-nya siapa, Pak? Bu, dibandingin saya, Bang. Rezeki apa? apa saya ya? Bu Ari. Bu Ari. Bu Ari. Terus Bapak udah ketemu sama guru wali kelas? Oh, justru ini yang biang kerok ini guru wali kelas ini, Siapa namanya, Pak? Bu Elda. Bu Elda. Kenapa tuh, Pak? Ya itu permasalahan itu yang kecil bisa digede-gedein kayak begitu. Anak saya mau tahu sama Bu Elda itu selalu Data gitu, Pak. itu Bang, terus ada data saya kan bikin saya masalah. bilang, Bang, Sedangkan anak orang-orang yang temennya anak saya itu punya masalah nggak dipanggil orang tuanya. Biar anak saya cuma jalan-jalan aja, saya dipanggil udah kayak kebakaran jenggot. Bapak datang cepet ya Pak, gini kepala gini. Saya pikir anak saya kenapa-napa dong. Saya kan gelisah jadinya di jalanan. Iya benar. Ternyata cuma bilang katanya jalan-jalan. Kalau jalan-jalan wajar lah. Anak-anak banyak kok yang pada sebetulnya di situ itu banyak masalah sebetulnya. Ada lagi masalah. Cuman pada tutup-tutupin. Saat ini Pak, Bapak melihat anak Bapak ada memar, ya kan, di seluruh tubuhnya. Apa langkah Bapak? Langkah selanjutnya, Pak? Jadi saya laporan lah Laporan ke? ke dinas. Nah, pada saat kita laporan ke apa yang katanya yang masalah kemarin ada psikolog, kan akhirnya saya jengkel. Saya langsung masuk ke ruang BK. Saya bilang, Bu, kenapa anak saya dipanggil psikolog tanpa sepakatan orang tua? Saya gituin, ada tuh psikolognya ada di situ. Psikolognya diem aja. Nah udah gitu, udah akhirnya saya jengkel, saya nyariin ke kepala sekolah. Saya nggak tahu kalau itu kepala sekolahnya. Kata bini saya, kalau istri saya gini, itu jangan-jangan itu kepala sekolahnya. Saya tanya, Pak, Bapak kepala sekolah di sini? Oh iya saya kepala sekolah. Iya Pak, ini guru kok panggil psikolog tanpa sepengetahuan saya sebagai orang tua? Itu kan udah nggak bagus Pak. Oh iya udah, jangan kemana-mana dulu ya, ntar ketemu saya aja. Nah, dapat berapa minggu saya dikasih surat dari pihak sekolah. Dikasih surat dari pihak sekolah. Isinya itu panggilan. Nah saya pergi undangan itu berdasarkan panggilan. Jam sekian, saya sebelum jam sekian udah ke sana. Nah saya lapor ke security bilang kepala sekolahnya sedang ada di luar, lagi ngadirin sekolah lain. Tapi kata anak saya dan kata teman anak saya itu ada di sekolahan. ada sekolahan Tapi kan ya. dia menghindar. Sampai saat ini Pak, anak Bapak pas Bapak sudah melapor ke pihak sekolah, apakah masih ada dibui lagi Pak? Masih ada lagi sampai sekarang? Nih, gurunya aja gurunya Bu Sela. Kan jadi gini, Bu Sela itu ada ngumpulin tugasnya anak saya. Tugas kan penuh banget nih, di meja ini kayak ini ibu guru kan ini penuh nih. Nah anak saya yang geser ke sono. Anak saya ngegeser, mungkin pas ngumpul kan tangannya megang dua ini, mungkin sikutnya ini kena ininya guru, namanya Bu Sela. Dan anak saya udah bilang, Bu, saya minta maaf, saya nggak sengaja. Malah anak saya dijenggut. Udah dijenggut, dari maafin. Dari situ setiap pelajaran guru bahasa Inggris bahasa Indonesia itu dengan gurunya Bu Sela, dia kan megang pelajaran bahasa Indonesia. Itu anak saya taruh di luar. Kalau di luar nggak boleh ikut belajar? Ya, belajarnya di luar sendirian. Oh, belajar di luar sendirian. Gila nggak? Apa itu punya manusia? Nah, pada saat mediasi, saya kemukakan ke kepala sekolah. Kepala sekolah nggak ngomong apa-apa, Pak. Nah, guru itu yang orang kabit yang Bu Kabit itu dia bilang seperti itu, kalau masih suka kalau ini silakan, kalau nggak suruh ke sekolah lain cari. Saya tahu maksudnya. Yang bilang gurunya siapa namanya?
Yang menyatakan itu siapa ya? Itu orang Kabit. SMP. Kabit SMP. Bukan kali di sekolah kan? Enggak, Kabit yang dari dinas. Yang bilang kabit dari dinas. Iya. Coba lah. Berapa? Bu ini ya? Ibu kabit dari dinas apa katanya? Ya itu dia bilang, kan begini, saya kata, ini ada Pak Aris. Kan saya ada laporan nih Pak Aris pertama. Ya. Pak Aris. Bapak kalau bisa tahu itu ibu kabit SMP dari dinas yang menyatakan itu, dari mana Bapak tahu itu ibu kabit? Dia bilang memperkenalkan diri dia. Iya. Saya ibu kabit SMP. Heeh. Mengatakan seperti apa tadi sama Bapak? Kan begini ceritanya nih, saya udah kemukakan, semua saya udah kemukakan. Tolong jelasin ya katanya kronologisnya. Saya jelasin kronologisnya. Nah kata Bu Kabit, sudah Pak, sudah saya bilang. Ya kalau memang gua ada keluar ya, saya sudahi dulu. Ya. Oh ya udah, karena begini ya kata dia. Kata Bu Kabit nih, Ya. kata dia, kalau Bapak masih percaya di sekolah ini, silakan. Kalau enggak cari sekolah lain di SMP 2 atau di SMP berapa dah, saya nggak lupa dah tuh. Itu yang mengatakan ibu kabit. Bu Kabit, makanya saya bilang sama Bu Kabit, kok ibu bisa ngomong begitu? Saya bilang, kan anak saya sekolah di sini itu berdasarkan Pak Jona loh Bu, berdasarkan peraturan pemerintah, bukannya ibu yang masukin sekolah saya, anak saya di sini. Jadi saya gini bilang. Pak, sebelumnya kenapa Bapak tidak musyawarah kekeluargaan dulu, ketemu ibu kabit, jumpa kepala sekolah dulu, buka kekeluhan dulu sebelum Bapak melangkah melaporkan ke polisi? Kenapa Bapak musyawarah? Bapak mau tahu? Udah musyawarah. Itu nihil, Udah Bapak laporkan. udah mediasi. Coba Pak ditunjukkan Pak memar-memarnya Pak, fotonya Pak. Memarnya. Ini dengan Asim ini dari pelaku yang sama nih. Oh itu pelaku. Siapa tuh Pak yang Ini melakukan? Gilang nih. Oh itu Gilang itu Gilang. guru apa dia Pak? Bukan, Gilang ini anak Siswa. teman-teman anak saya sekolah. Oh Gilang Ini yang melakukan ini, yang ditendang. Ini ditendang pakai sepatu nih. Oh si Gilang. Iya nih, lihat. Saya udah ke orang tua juga. Ini ada lagi cewek, namanya si Windy. Windy. Ya. Sama dia Windy ini nganiaya juga, berani Iya. juga ya perempuan ya. Iya tuh ini. Tapi sudah Kalau ini dilaporkan sama siapa nih? Udah. Pak ini siapa? Ini siapa? Windy ya? juga. Windy. Ini. Terus ini Ini Windy. Windy juga ya Pak ya. Ini si Windy ini yang paling banyak yang melukakan anak saya. Cuman lukanya itu udah pada hilang. Tapi kepala sekolah Bapak udah pernah melaporkan ini udah ya? Saya nih gini ceritanya, kalau kepala sekolah, anak saya dipanggilin psikolog sama guru BK yang namanya Bu Ari. Kan harusnya pada saat di psikolog itu datang, itu pas pertama kali semester, hari Senin. Hari pertama kali semester. Kan anak saya baru habis kerjain soal, lapar, ya kan, dipanggil psikolog ke ruang BK-nya. Saya nungguin di sekolahan. Kata saya, kenapa ini anak saya kagak pulang-pulang, yang lain udah pada sepi, dia nggak pulang-pulang. Akhirnya saya datang ke rumah saya, cariin nggak ada, ke teman-temannya nggak ada. Terus ke mana? Balik lagi ke sekolahan. Nah balik sekolahan ada 15 menit, anak saya keluar dari sekolahan. Nah dari sekolah saya tanya, kenapa Brian? Ada dipanggil ke ruang BK, ada psikolog. Nah psikolognya juga udah bilang, Bu, tolong beritahu ke orang tuanya dulu. Tapi Bu Ari ini sebagai guru BK, nggak usah Bu, nanti orang tuanya begini-begini. Saya tahu maksudnya dia manggil anak saya psikolog dari, kan kalau sepertinya sendiri tanpa sepengetahuan orang tua, nggak didampingin, terus lagi lapar, udah habis ujian, kan seenggaknya kan ngeblank tuh pikiran. Ya. Hah? Ya. Dia ngaco tuh kok bicaranya. Nah itu yang mau dicari sama guru BK, itu pengacauan anak saya. Buat barang buktinya dia itu. Saat itu Pak, setelah itu Bapak langkahnya nih lari kemana nih saat itu? Setelah sudah menyampaikan ke sekolahan, ke kepala sekolah, ke wali kelas, ke guru BK-nya, Ke dinas. ke dinas sudah ya. Pertama kali kita ke dinas itu saya ketemu Pak Aris. Pak Aris sebagian apa dia? Waduh saya kurang tahu ya bagiannya, cuman orang udah ke ini juga nih, ke perlindungan anak P2 TP2A. Oh udah ke perlindungan anak. Coba Iya, ditunjukin udah Pak. semua. Kasih Bapak. Nih bukan ini amplopnya dulu, amplopnya dulu, amplop tunjukin Pak ya.
Ini sudah ke pelindungan anak ya. Oke, dibuka Pak. Apa tanggapan dari Dinas Pelindungan Anak? Ahli pemeriksaan psikologis. Coba dibalik Pak. Ya, sudah cukup. Nah, dari pelindungan anak udah di saya ceritain kronologisnya apa. Nah, udah datang lagi. Nah, ketemu Pak Tito sebagai koordinator lapangan. Pak Tito. Ya, Pak Tito bilang, saya suruh ceritain kronologisnya. Saya ceritain, Pak Tito juga bilang, waduh, ini udah nggak bisa ditoleransi lagi nih. Ini udah keterlaluan. Jadi Perbuatan ini sekarang ini Bapak berdasarkan laporan polisi ini yang Bapak laporkan apa nih kira-kira? Ya itu masalah ini semua. Berarti yang membiayain ya kawan-kawan dia ini Iya. yang Bapak lapor ya. Habis kenapa? Karena Bapak tapi tidak ada merasa sebelum laporan itu sudah melangkah untuk diselesaikan di sekolah udah ya? udah agak ada hasilnya. Nggak ada hasil ya. Justru Itu Pak Budi. nih pada Sudah saat ke dinas juga nih, tapi nggak ada hasil. beda. Ke dinas Iya, juga ke dinas ya? kan Sebelum Pak- melapor ke polisi. ke dinas. Ah. Ke dinas dulu. Nah, dinas ngomong Pak Aris. Apa Pak- tanggapan Pak Aris bilang begini. Saya ceritain kan kronologisnya sama Pak Aris. Ya. Kata Pak Aris, waduh, ini udah nggak bisa dibiarin ini. Itu, Ini udah keterlaluan kata dia nih. Pak Aris nih ngomong Pak begitu. Aris, ya. Pada saat mediasi Pak Aris ada di ruang kepala sekolah. Pak Aris sama Kabir ada Ya. yang datang itu. Jadi Kabit pun nggak bisa menyelesaikan juga. Pak Aris pada saat di dinas dia bilang ngomong begitu, tapi pada saat dia mediasi Pak Aris itu tidak bicara apapun, sepotong apapun tidak bicara. Tapi saya ngerti, mungkin udah gimana saya Ya nggak Pak, tahu. maaf Pak, sebentar saya potong Pak ya. Keinginan orang tua wali murid yang dianiaya oleh teman-temannya. Apa keinginan? Keinginan Bapak apa? Ya saya pengen satu, guru yang bermasalah itu harus keluar dari sekolah itu. Siapa-siapa aja gurunya? Itu Bu Elda, Bapak harus sebut. Bu Elda, Ah, Bu apa yang guru bahasa Inggris tadi? Bu bahasa Indonesia. Yang jenggut anak saya itu. Ibu Elda, guru bahasa Inggris. Enggak. Siapa? Ada sih suatu Wali kelas. Wali kelas. Wali kelas. Iya juga. Itu Wali kelas, Bu itu Elda. justru yang selalu gitu anak saya terus yang Jadi yang Bapak tuntut ya, guru itu harus keluar dari sekolah itu. iya. Kalau enggak itu bermasalah itu. Selalu ada terus permasalahan. Ya kalau bisa nih Pak, ini kita cerita keluarga ya, terlepas yang lain-lain. Kalau memang bisa Bapak musyawarah nanti secara kekeluargaan, keinginan Bapak mungkin dikabulkan. Kan ini Bapak melaporkan merasakan ada yang dirugikan. Bukan merugikan lagi. Bapak, Ini udah satu merugikan, ini mau menutup-nutupi permasalahan. ya. Ya kan? Kalau yang menutupin dasarnya apa Bapak bilang menutupin? Lah, Siapa- kalau siapa kagak aja? ditutupin, kenapa ini kasus ini gak berjalan? Hmm, Pak Tito aja bilang, Pak Tito, ya. pada saat saya laporan, kata Pak Tito, waduh ini nggak bisa ditoleransi, ini harus dikejar. Saya kejar sampai kemana juga. Hah? Ya. Saya juga sama punya anak, sama seusia anak Bapak. Kata Pak Tito, saya akan kejar kemanapun. Saya bilang terima kasih Pak atas bantuannya. Sampai saat ini, Pak Tito pun nggak ada kabar ceritanya. Jadi gini Pak, kalau memanglah nanti Bapak kan sudah bikin laporan polisi yang udah jelas kan Bapak ada yang merasa dikecewain ya, maka timbullah laporan polisi. Kalau seandainya keinginan Bapak atau secara ada jalan keluar secara kekeluargaan, Bapak terima nggak? Nggak terima. Pokoknya yang saya pengen, kepala sekolah itu keluar Ya. dari sekolah itu, terus Bu Kabit itu keluar dari dinas. Nah, baru selesai. Guru yang bermasalah keluar, Ya. baru saya Bapak baru ikhlas. selesai. Kalau enggak tetap saya lagi nyari solusi. Saya mesti ketemu sama Pak Jokowi sama Menteri Pendidikan si Nadiem, Pak Nadiem. Ini dia bilang saya akan cari Berarti dana Bapak untuk dasar kesana. untuk laporan ini permintaan Bapak itu ya, Ya, guru itu dikeluarkan ya. keluarkan. Kalau seandainya ya ditangkaplah ataupun diterima oleh dinas pendidikan, Bapak dikabulkan dengan laporan Bapak itu diinginkan damai secara kekeluargaan, tapi permintaan Bapak dikabulkan, itu selesai ya. Kalau guru itu semua keluar, Ya. yang saya ingin keluar, Nah, selesai ya. baru selesai. Nah, masalah- Tapi kalau tidak,
saya akan perpanjam. Ya, sampai Pak. kapanpun, sampai ke lubang semut saya Bapak cari. tuntutnya cuma guru itu diminta dikeluarkan dari sekolah Ya, itu. katanya Ya. guru-guru yang ikut membuli anak saya, maksudnya bukan membuli, maksudnya yang kagak ada respon apa-apa ke anak saya. Itu ada juga guru namanya Bu Wisnawati apa saya juga kurang tahu. Dia juga bilang katanya, Brian, kamu masih ada lah rekaman-rekamannya, ada saya punya. Tapi kalau boleh saya kasih pemasukan dengan Bapak nih. Bapak kan udah minta keinginan Bapak nih berdasarkan laporan. Kan pasti Bapak punya keinginan dong, ya. Ya kalau nanti bisa dimusyawarahkan dengan kekeluargaan, ya Bapak jalani dengan sisi kekeluargaan aja. Iya, tapi kalau guru itu masih ada atau Bu Kabid itu masih ada, Ya. saya tidak akan ikhlas. Nanti- Sampai kemanapun saya kejar. Nanti coba kami dari LSM, dari media, kami menyampaikan aspirasi Bapak juga dengan dinas. Ini loh, ini kemarin udah saya mau bikin viral loh. Cuman saya masih tahan. Saya bilang udah nggak usah dulu. Kami Tahan. ini, Pak, konfirmasi Bapak ini wartawan LSM ya. Saya ketua DWI, organisasi wartawan gabungan wartawan Indonesia. Menyatakan dengan Bapak kalau memang bisa dimusyawarahkan secara kekeluargaan apa dengan kita jalan yang terbaik aja kan gitu. Tapi keinginan Bapak kan dikabulkan. Iya, tapi ya itu. Ya, saya nggak Pak. apa-apa. Kita kekeluargaan. Tapi kepala sekolah mesti keluar dari sekolah situ. Terus guru yang bermasalah juga, Bu Ari, guru bahasa Indonesia itu yang semena-mena. Udah mediasi aja, udah mediasi. Anak saya tetap masih di luar. Belajarnya saat belajar bahasa Indonesia Iya. ya. Padahal udah kita kemukakan kepada kepala sekolah. Kepala sekolah pun nggak ngomong apa-apa dalam mediasi itu. Walaupun kalau waktu itu kan Pak Bapak sempat ngomong nilai rapot di Brian ini itu tidak wajar. Nah, rapot anak saya diperkecil semua, dibikin rusak sama wali kelasnya. Ada semua. Saya udah teleponin, guru-gurunya teleponin. Malah gurunya begini, guru-guru baik bidangnya. Emang coba Bapak lihat di rapotnya. Lah, saya nanya ibu dulu berapa. Kalau saya bilangin di rapotnya, ntar ibu ikutin apa yang ada di rapot. Kalau nggak salah sekitar 60 lebih atau 70-an lah dia bilang. Berarti kan nilainya dikurangin sampai 40 loh. Ada yang 40. Kalau 40 kan harusnya nggak naik. Emang ini diacak-acak sama Bu Elda ini. Permasalahan dari Bu Elda ini sebetulnya itu mudah, sepele. Ya. Ibu Elda ini jabatannya apa? Guru kelas. Guru Jadi wali gini, kelas. pada saat anak saya pertama sekali masuk sekolah, Ya. jam 5 pagi saya kan datang. Saya nganter anak. Maksud saya nyari bangku. Betul? Ya. Nyari bangku. Rian, kamu udah di mari ya. Udah, saya pulang, aku turun. Nah, dia di situ aja anak saya. Nah, tiba-tiba pas pulang anak saya bilang, katanya bangkunya dipindahin ke duduk belakang dia sama temennya. Ya. Akhirnya besoknya saya datang dong Ya. ke temennya itu. Saya bilang, Muntas, kamu kenapa mindahin bangku anak si Brian? Kan si Brian datang lebih awal nyari bangku. Kalau kamu mau duduk enak, kamu datangnya lebih awal. Jangan kamu datang terlambat, kamu mau mindahin orang seenaknya aja. Ya Pak, maaf. Udah, saya nggak permasalahin. Dia udah minta maaf. Nah, saya pada saat anak saya dipanggil sama guru Bu Elda itu, wali kelas, katanya anak saya jalan-jalan. Ya anak saya jalan-jalan wajar dong, karena beradaptasi, betul nggak? Beradaptasi jalan-jalan wajar. Malah anak saya dipermasalahin terus. Kalau dipermasalahin, nah saya bilang sama Bu Elda itu, Bu, kemarin juga anak saya nyari bangku, anak saya dipindahin gini. Wah, Bapak nggak bisa begitu. Nah, gurunya udah ngomong begitu, udah keras bener. Nggak bisa gini, ini udah peraturan sekolah. Saya bilang, kalau ini peraturan sekolah, kan ibu nggak ada peraturan tertulis dan lisan. Kalau peraturan ini nggak boleh diantar atau apa, kan nggak ada. Ya kalau memang saya udah punya salah, tidak hari, ya saya minta maaf. Wah, ngoceh dah. Nah itu dari situ tuh permasalahan berlanjut terus. Jadi gini Pak, atas laporan Bapak, kekeluhan Bapak, kami mengatasnamakan sebagai media
Pak Budi Santoso, saya sebagai Ketua GWI Gabungan Wartawan Indonesia, saya akan menyampaikan ke dinas, usulkan ke dinas untuk minta langkah apa yang diambil oleh dinas. Ya. Nanti kami akan kabarin Bapak. Kami berdoa kalau bisa Bapak selesai dengan secara kekeluargaan. Ya walaupun kekeluargaan kalau itu orang itu Kami tersebut mau kagak usahakan keluar, Bapak saya akan. itu kami mau usahakan secara kekeluargaan. Laporannya nanti Bapak cabut. Kenapa? Saya yakin dinas pendidikan itu bijaksana, Pak. Enggak lah, laporan ini saya nggak cabut. Enggak, Pak. Tanpa ini nggak bakal saya cabut. Bukan, Pak. Maksud saya bijaksananya kan Bapak kan belum ketemu dengan kepala dinas. Iya kan? Tadi kan pernyataan Bapak ketemu itu kan sebatas Ibu Kabid, Pak apa tadi? Pak satu lagi Bapak bilang Aris. Pak Aris. Kan kepala dinas belum tahu. Belum tahu. Nggak mungkin dong kalau kepala Maksudnya, dinas nggak tahu, pasti dia tahu lah. Ya, tapi mungkin kan ini kan baru 2 hari Bapak laporin. Mungkin kena ini Kabid atau Pak Aris sibuk kegiatan, mungkin belum melaporkan. Kita kan nggak tahu nih, ini kan baru duga ya. Nah, tapi kami ikut menyampaikan juga langkah apa akan diambil kepala dinas nanti. Tenang aja Bapak, saya yakin ini selesai. Kepala dinas bijak orangnya Pak. Oke. Nah, kalau Pak Haji Jamal bijak, insya Allah Pak Haji Jamal akan ambil langkah terbaik. Saya kemarin saya ada ngasih tahu, ini di sini anak-anaknya Pak Haji Jamal ada di sini nih, SMP 1. Saya udah nanya, Bapak Pak Haji Jamal Pak, dimana? orangnya welcome Pak, enak. Nanti saya yakin Bapak dipanggil Pak Haji Jamal, musyawarah yang baik apa. Orang yang bijak Pak. Kenapa? Soalnya yang saya sakit hati sama Bu Kabid. Lah, anak saya yang dianiaya, anak saya yang diteken, anak saya mau dikeluarin. Saya tahu maksudnya anak saya suruh keluar supaya kasusnya hilang. Pak izin sebentar. Ya kan? Pak, ini pada tanggal berapa Pak? Ini kalau nggak salah tanggal 18 dah, 18 bulan. bulan November. Ini pada tanggal Waktu Bro Bisum tanya. ini pada tanggal 18 bulan Ini saya moto ini tanggal 18. 18. Berarti ini udah 3 hari. Ya, Berarti sekitar udah bawa ke dokter, ada minta visumnya nggak? udah ada. Ini Hasil pada tisu dokter ada? Ada udah kemarin. ini Pak, sebentar saya mau nanya. Ini tanggal 18 bulan November. November ya Pak ya. Ini ada di sebelah mana nih Pak? Mana? Ini di mana adanya luka-luka memar ini? Yang ini tahu deh kita. Ini ntar kan di foto ini kan ada rincian nih. Ah. Kalau masalah ya. Apa yang ini tanggal 18 dan lupa deh saya. Rapi Pak. Saya akan angkat nanti. Dengan siapa Pak? Dengan Dewan siapa? Pak Andri, Pak Andri, Dewan Dewan dari PDIP, khususnya dia di Kota Tangerang, komisi. Kota Tangerang. Komisi berapa sih pendidikan? Komisi 2. Komisi 2 ya. Tanggapan dia Kagak ada tanggapan. nggak ada ya Saya Pak? WA nggak dibales. Saya nanyain bagaimana Pak masalah kasus saya, nggak dibales. Padahal dia sendiri yang ngomong ini udah nggak bisa dibiarin, ini udah terlaluan, brengsek gitu. Saya bilang, buat apa jadi dewan? Dia jadi dewan itu mau tahu hasil dari rakyat. Tapi dia ngomong begini-begini pada saat belum jadi, udah jadi, lempem semua dewan. Bukannya dia aja, semua juga udah begitu. Oke. Semua dewan di daerah lain pun seperti itu, tapi ada yang jujur, ada. Ini saya konfirmasi dengan Bapak secara hati ya. Iya. Merasa keberatan nggak Bapak? Kalau bilang keberatan, kalau terlalu mahal begitu keberatan. Keberatan. Sedangkan bukan saya aja, Berarti orang-orang juga temennya ada juga yang ngomong, oh mahal ya baju batik ya. kena berdasarkan bayar sama koperasi itu ya. Iya kan? Itu Pak. keberatan Bapak ya. Sebentar. Saat itu Pak beli alat-alat yang di koperasi apa aja Pak? Maaf. Contoh Baju batik, berapa nilainya Pak? 150, 150, terus apa lagi Pak? bed, Bed 150, 150, bed sama apa lagi? yang lainnya kayak ada sih lah. Kayaknya kalau lainnya kurang, yang saya beli cuma aja. Terus ada kutipan lain Pak, seperti Bapak bilang kepada Kalau kutip lain kayaknya nggak ada. seperti contoh tadi Pak ini cerita Bang Samsul dari KGI. Katanya Pak Menpora Riau ada uang kas ya? Uang kas. Iya, uang kas saya dipintain terus sama orang tua murid kan saya udah bilang. Diminta sama wali kelas kali. Iya. Wali kelas bukan orang tua wali Tapi murid. katanya kata wali orang tua wali murid katanya tidak memaksakan. Tapi kalau kagak memaksakan orang disuruh bayar Berapa Pak nilainya Pak? 10.000 per bulan. Sebulan 10.000. Kegunaannya untuk apa Pak? Dia katanya untuk keperluan
beli ini beli itu katanya kan. Beli ini beli Ya itu. kan bisa aja kalau mau beli itu ya bisa aja langsung kan. Nah, kalau saya sih itu saya nggak ikut. Tapi sebelum saya bilang itu selalu saya pun di WA terus. Tolong bayar. Semua orang suruh bayar. Kata dia tidak memaksakan. Tapi kalau memaksakan, tapi orang suruh bayar. Yang udah nggak bayar, nanti mesti bayarnya di-doublein semua. Bapak saat di WA oleh siapa Pak? Sama orang tua murid itu yang megang uang kas itu. Sama orang tua wali murid yang memegang uang kas yang dibentuk jadi ketua panitia ya, uang kas di sekolah. Tapi tempat lain ada, tapi hampir rata-rata sih jarang lah uang kas yang ada. Saya udah tanya-tanya juga di luar, di SMP 2 juga ada cuman 2 kelas apa, yang lain mah kagak ada. Pak, izin Pak, dalam satu kelas mungkin teman sekolah Bapak anaknya ya, berapa siswanya Pak di dalam sekolah, dalam satu Ada kelas? 35, ada 36 kalau nggak salah ya. 35 sampai 36 ya Pak ya. Oke, berarti Mungkin ada di bawah dari itu juga sih. siap-siap. Makasih Pak ya informasinya. Dengan Bapak siapa Pak? Pak Taryana Pak Ariana. Tinggal tinggal di sini di Sirna Gali. di mana? Sirna Gali, Tanala. Sintanala, Sinargali. Oke, makasih Pak ya informasinya.